Itulah. Dan sebab daun-daun warnanya hijau maka aku katakan bahwa itu adalah hijau, Petrus menyimpulkan dengan gembira. Bunda termanis sudah menyelesaikan juga masalah kecil ini dengan damai. Maukah kau memanggil anak itu? Maria meminta, dan si bocah segera datang bersama Yohanes. Siapa namamu? Tanya Maria sembari membelainya. Namaku, dulu Yabes, tapi aku mengharapkan sebuah nama baru. Benarkah? Ya, Yabes menginginkan sebuah nama yang berarti bahwa aku telah menyelamatkannya. Engkau akan mencarikan satu nama untuknya, Bunda. Suatu nama yang berarti kasih dan keselamatan. Maria termenung. Ia lalu berkata, Marjiam, Marziam, kau adalah bintang kecil di samudera mereka yang diselamatkan oleh Yesus. Apa kau menyukainya? Itu akan mengingatkanmu juga padaku. Maria sama dengan Miriam, Ibrani, di samping keselamatan. Nama yang indah, kata si bocah penuh sukacita. Tapi, bukankah itu nama perempuan? Tanya Bartolomes. Dengan I di belakang dan bukannya M ketika tetes kecil kemanusiaan ini dewasa. Kau dapat mengubah namanya menjadi nama laki-laki. Untuk sementara ini dia punya nama yang diberikan bundanya padanya. Bukan begitu? Si bocah mengatakan, ya, dan Maria membelainya. Saudari iparnya berkata padanya, wolnya baik, dia meraba mantol Yabes. Tapi warnanya, bagaimanakah pendapatmu? Aku akan mencelupnya dengan warna merah sangat tua. Maka akan jadi cantik. Kita akan melakukannya esok sore. Sebab dia akan sudah punya mantol baru. Kita tidak dapat menanggalkannya darinya sekarang. Marta berkata, maukah kau ikut bersamaku, anak kecilku? Aku akan membawamu ke suatu tempat dekat sini, untuk melihat banyak barang, lalu kita akan kembali ke sini. Yabes tidak menolak. Dia tidak pernah menolak, tapi dia kelihatan agak takut pergi bersama seorang perempuan yang nyaris tak dikenalnya. Dia berkata malu-malu dan sopan, bolehkan Yohanes ikut bersamaku? Tentu saja, mereka pun pergi. Dan selama ketidakhadiran mereka beragam kelompok itu melanjutkan percakapan. Mereka bercerita, menyampaikan komentar, dan mendesah atas kekerasan manusia. Ishak memberitahukan apa yang dapat diketahuinya mengenai pembaptis. Sebagian mengatakan bahwa ia ada di Macaerus, sebagian di Tiberias. Para muridnya belum kembali, tetapi, bukankah mereka mengikutinya? Ya, tapi dekat Doko, mereka yang telah menangkapnya menyeberangi sungai bersama tawanan mereka dan tak seorang pun tahu apakah mereka naik ke danau atau turun ke Macaerus. Yohanes, Matias dan Simeon mondar-mandir untuk mencari tahu dan mereka pasti tidak akan meninggalkannya. Dan kau, Ishak, pasti tidak akan meninggalkan murid baru ini. Dia akan tinggal bersamaku untuk sementara waktu. Aku ingin dia merayakan Paskah bersamaku. Aku akan merayakannya di Yerusalem, di rumah Yohana. Dia bertemu denganku dan menawarkan sebuah kamar untukku dan para muridku. Mereka semua akan datang tahun ini, dan kita akan ada di sana bersama Yonatan. Juga mereka yang dari Libanon. Ya, mungkin para murid Yohanes yang tidak akan dapat datang. Para pekerja Yohanan akan datang, tahukah kau? Benarkah? Aku akan berada di pintu, dekat para imam mempersembahkan kurban. Aku akan menemui mereka dan membawa mereka bersamaku. Mereka akan tiba pada saat-saat terakhir. Waktu mereka sangat terbatas, tapi mereka punya anak domba. Aku punya juga anak domba yang cantik. Lazarus memberikannya padaku. Kami akan mengorbankan yang ini dan mereka dapat menyimpan anak domba mereka untuk perjalanan pulang mereka. Marta kembali bersama Yohanes dan si bocah yang mengenakan sehelai pakaian linen kecil putih dan baju luar merah. Di tangannya dia membawa sehelai mantol yang juga merah. Kau ingat pakaian-pakaian ini, Lazarus? Lihat, barang-barang selalu berguna. Mereka saling tersenyum satu sama lain. Yesus berkata, terima kasih, Marta. Oh, Tuhanku, aku ini maniak menyimpan barang-barang. Aku mewarisinya dari ibuku. Aku masih punya banyak dari jubah-jubah saudaraku. Pakaian-pakaian itu aku sayangi sebab dibuat oleh ibuku.
Sekali waktu aku mengambil satu untuk diberikan pada seorang anak. Sekarang aku akan memberikan pakaian-pakaian itu pada Marjiam. Agak sedikit panjang untuknya, tapi dapat dipendekkan. Ketika Lazarus akil balik, dia tidak mau mengenakannya lagi. Angan-angan khas seorang anak yang beranjak dewasa, dan dia punya caranya sendiri sebab ibuku memanjakan Lazarusnya. Dia membelai saudaranya penuh sayang dan Lazarus meraih tangannya yang indah, menciumnya dan berkata, "Dan kau sendiri tidak?" Mereka saling tersenyum satu sama lain. Itu adalah anugerah dari penyelenggaraan ilahi, komentar banyak orang. Ya, rengekanku telah membuahkan hasil yang baik. Mungkin aku akan diampuni karena itu. Makan malam siap dan semua orang duduk di tempatnya. Sudah larut malam ketika Yesus dapat berbicara kepada bundanya dalam damai. Mereka telah naik ke teras dan duduk berdampingan. Dengan bergandengan tangan, mereka saling berbicara dan mendengarkan satu sama lain. Yesus adalah yang pertama menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian Maria berkata, "Nak, setelah keberangkatanmu, segera sesudahnya, seorang perempuan datang kepadaku. Dia mencarimu, suatu kemalangan besar, dan suatu penebusan besar. Tapi makhluk malang itu perlu diampuni olehmu supaya dia dapat bertekun dalam keputusannya. Aku mempercayakannya pada Susana dengan mengatakan bahwa dia telah disembuhkan olehmu. Itu benar, aku dapat saja menahannya bersamaku andai rumah kita tidak seperti pelabuhan laut, di mana semua perahu datang dan banyak yang dengan tujuan jahat. Dan sekarang perempuan itu sudah jijik dengan dunia. Apakah engkau ingin tahu siapakah dia? Dia adalah suatu jiwa, tapi katakan padaku namanya supaya aku dapat menerimanya tanpa salah. Dia Aglai, seorang mimer dan pendosa Romawi yang mulai engkau selamatkan di Hebron, yang mencarimu dan menemukanmu di air jernih dan dia sudah menderita karena kejujurannya yang hidup kembali. Betapa banyak dia sudah menderita. Dia menceritakan padaku semuanya, betapa mengerikan dosanya itu, dan akan aku katakan betapa terlebih lagi, betapa mengerikannya dunia. Oh, putraku, janganlah percaya pada kaum Farisi di Kapernaum. Mereka ingin memperalat makhluk sengsara itu untuk mencelakaimu. Mereka bahkan akan sudah memperalatnya. Aku tahu, Bunda, di manakah Aglai? Dia akan datang bersama Susana sebelum Paskah. Sungguh baik, aku akan berbicara padanya. Aku akan ada di sini setiap sore dan dengan pengecualian Paskah sore, yang aku khususkan untuk keluarga, aku akan menantikannya. Yang perlu engkau lakukan hanyalah mengatakan padanya untuk menunggu, jika dia datang. Ini adalah suatu penebusan besar, seperti yang engkau katakan. Dan yang begitu spontan. Dengan sungguh-sungguh aku katakan padamu bahwa hanya dalam segelintir hati benihku berakar dengan kekuatan yang sama seperti yang terjadi pada tanah yang sengsara ini. Dan kemudian Andreas membantunya untuk tumbuh hingga sepenuhnya terbentuk. Dia menceritakannya padaku, "Bunda, bagaimanakah perasaanmu ketika keterpurukan itu menghampirimu? Jijik dan sukacita. Aku seperti berada di tepi sebuah abis neraka. Dan sekaligus aku merasa seolah aku dibawa menuju langit biru. Engkau sungguh Allah, putraku, jika engkau mengerjakan mukjizat-mukjizat yang demikian." Mereka tinggal diam, di bawah bintang-bintang yang sangat cemerlang dan terang pucat bulan sabit, yang perlahan bergerak menjadi penuh, hening, dengan saling mengasihi satu sama lain dan beristirahat dalam kasih satu sama lain.